Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Azam SBS Channel. Pada video kali ini kita akan belajar tentang perbedaan antara Present Perfect Continuous Tense dengan Past Perfect Continuous Tense. Tujuan daripada pembelajaran ini dimaksudkan untuk kita bisa lebih mengerti atau mengetahui tentang perbedaan antara kedua tenses tersebut dan bagaimana menggunakannya di dalam konteks sebuah kalimat. Untuk efisiensi waktu, mari kita langsung saja pada pokok pembahasan kita kali ini. Yang pertama adalah Present Perfect Continuous Tense. Definisi daripada Present Perfect Continuous Tense yaitu sebuah tenses yang menerangkan perbuatan atau tindakan yang sedang berlangsung di masa lampau dan masih berlangsung hingga sekarang. Rumusnya adalah subject plus have plus been plus verb 1 plus ing. Di sini apabila subjeknya adalah I, you, they, dan we, maka kata bantunya adalah have. Kemudian plus been, lalu plus verb 1 atau kata kerja pertama diiringi dengan ing, ditambah dengan ing. Misalnya ada kata kerja work, ini adalah kata kerja pertama, kemudian worked, kata kerja kedua, lalu work, kata kerja ketiga. Ini merupakan contoh daripada kata kerja regular ya, kata kerja yang beraturan atau regular verb. Jadi kata kerja pertama work, kemudian kata kerja kedua ditambah dengan ed, lalu kata kerja ketiga pun demikian ditambah dengan ed, yang menunjukkan bahwa ini adalah kata kerja pertama dan ini adalah kata kerja kedua dan ketiga. Lalu live, lived, lived. Live adalah kata kerja pertama, kemudian lived kata kerja kedua, lalu lived adalah kata kerja ketiga. Live karena berakhiran e, maka tinggal ditambah dengan d, ya, menjadi lived dan lived. Lalu untuk kata kerja yang tidak beraturan misalnya adalah go, went, gone. Go adalah kata kerja pertama dan went adalah kata kerja kedua, lalu gone adalah kata kerja yang ketiga. Kemudian do, does. Do dan does adalah kata kerja pertama, lalu did adalah kata kerja kedua, dan done adalah kata kerja ketiga. Nah, untuk present perfect continuous tense, maka kata kerja yang akan dipakai adalah kata kerja pertama. Ya, kata kerja pertama. Maka kata kerja pertama plus ing. Misalnya, I have been working. I have been working. Saya sedang bekerja. Saya sedang bekerja di saat lampau dan sampai sekarang saya masih bekerja. Kemudian contoh yang kedua merupakan kalimat negatif. I have not been working. Untuk kalimat negatif, maka posisi not itu berada setelah have dan diapit oleh have dan been. Jadi kata not ini diapit oleh have dan been, maka dia berada pada posisi setelah have. I have not been working. Saya tidak sedang bekerja di masa lampau dan sampai sekarang pun saya tidak sedang bekerja. Lalu kemudian contoh dalam kalimat tanya atau question dalam bentuk question, maka have kemudian berada paling awal di awal, lalu dibalik kemudian subject, lalu kemudian baru diikuti oleh been dan
kata kerja pertama lalu diikuti dengan ing. Have I been working? Apakah saya sedang bekerja saat di masa lampau dan hingga sekarang, ya. Have I been working? Begitu dalam kalimat tanya. Jadi di sini kita menggunakan semua kata kerja pertama dan ditambah dengan ing. Kemudian apabila subjeknya itu adalah he, she, dan it, maka kemudian kata bantunya adalah has. Di sini adalah has. Lalu diikuti oleh been, kemudian oleh verb 1 plus ing. Misalnya, he has been going. Dia sedang pergi. Tadi sedang pergi dan sampai sekarang masih pergi. Artinya masih pergi. Kemudian he has not been going. Dia tidak sedang pergi. Dari tadi dia tidak sedang pergi sampai sekarang dia tidak pergi. Artinya masih ada di sini hingga sekarang. Jadi dari tadi dia belum pergi. Nah, kemudian has he been going? Apakah dia telah pergi? Apakah dia telah sedang pergi? Tadi hingga sekarang. Ini adalah kalimat tanya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita melihat penjelasan berikut ini. Misalnya, I have been working at jobs. Jobs ini adalah perusahaan. For 5 years, untuk 5 tahun. Saya sudah bekerja di job selama 5 tahun. Nah, kalimat di atas atau kalimat ini menerangkan bahwa saya sudah bekerja selama 5 tahun di jobs dan hingga saat ini masih bekerja pada perusahaan jobs tersebut. Jadi, saya telah bekerja selama 5 tahun dan sampai sekarang saya masih sedang bekerja. Misalnya sekarang adalah tahun 2020. Berarti saya sudah bekerja di perusahaan jobs dari tahun 2015 dan hingga tahun 2020 saya masih bekerja di perusahaan jobs tersebut. Ini kalau kita lihat misalnya tahun 2015 saya mulai bekerja dan pada tahun 2020 saya masih bekerja. Maka yang dipakai adalah present perfect continuous tense. I have been working at jobs for 5 years. I've been working at jobs for 5 years. Saya sudah bekerja di perusahaan job selama 5 tahun. Artinya hingga saat ini saya masih bekerja. Jadi kalau ada yang bertanya, how long have you been working at jobs? Sudah berapa lama engkau bekerja di jobs? Maka kalau saat ini saya sedang bekerja di jobs, maka jawabannya adalah I have been working at jobs for 5 years. Jadi jelas ya bahwa present perfect continuous tense itu adalah perbuatan atau tindakan di masa lampau yang masih berlangsung hingga saat sekarang. Mari kita lihat bagaimana dengan past perfect continuous tense. Pengertian daripada past perfect continuous tense adalah menerangkan perbuatan atau tindakan yang sedang berlangsung di masa lampau dan masih berlangsung hingga waktu tertentu di masa lampau. Ya, jadi ini berbicara tentang masa lampau dan masih berlangsung pada waktu tertentu di masa lampau. Untuk rumusnya seperti ini, yaitu subject, kemudian plus had, kemudian plus been, lalu verb 1.
sama seperti tadi, di mana kata kerjanya yang dipakai adalah kata kerja pertama. Jadi dari semua ini, maka yang dipakai adalah kata kerja pertama, yaitu misalnya work, tinggal tambah ing, working. Kalau live, ditambah ing menjadi living. Go, ditambah ing menjadi going. Dan do, ditambah ing menjadi doing. Ya, doing. Nah, di sini kemudian mari kita lihat contohnya. I had been working. Saya telah bekerja. Telah sedang bekerja maksudnya bahwa di masa lampau. Ini terjadi di masa lampau dan tidak ada hubungannya dengan sekarang. Kemudian I had not been working. Saya tidak sedang bekerja di masa lampau. Ya. Kemudian had I been working? Apakah saya bekerja di masa lampau? Lalu mari kita lihat, jika subjeknya adalah he, she, dan it, tetap di sini memakai had. Jadi antara subjek I, you, they, we, dan he, she, it itu tidak ada perbedaan. Keduanya memakai had karena menerangkan hal yang lampau. Lalu plus been, lalu plus verb one atau kata kerja pertama, kemudian diumbuhi dengan ing. Contohnya, he had been going. He had been going. Dia telah sedang pergi. Kemudian he had not been going. Dia tidak sedang pergi di masa lampau. Ya. Kemudian had he been going? Apakah dia telah pergi di masa lampau? Jadi di sini menerangkan suatu pekerjaan di masa lampau yang sedang berlangsung dan berhenti pada waktu tertentu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjelasannya di sini adalah bahwa I had been working at jobs for 5 years. Saya telah sedang bekerja di jobs selama 5 tahun. Kalimat di atas menerangkan bahwa saya sudah bekerja selama 5 tahun di jobs dan saat ini saya tidak lagi bekerja di perusahaan jobs tersebut. Jadi misalnya sekarang adalah tahun 2021, berarti saya sudah bekerja di jobs dari tahun 2015 dan pada tahun 2020 akhirnya saya berhenti bekerja di perusahaan jobs tersebut. Jadi, I had been working at jobs for 5 years. Itu maksudnya di masa lampau saya bekerja dan saat ini saya tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Mari kita lihat. Misalnya, saya mulai bekerja di tahun 2015. Tahun 2015. Maka saya berhenti bekerja di tahun 2020. Jadi keberlangsungan pekerjaan ini hanya di antara rentang waktu 2015 hingga 2020. Dan sekarang di tahun 2021 saya tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Maka jika ada pertanyaan, how long had you been working at jobs? Sudah berapa lama engkau bekerja di jobs? Artinya saat itu berapa lama bekerja? Maka jawabannya adalah I had been working at jobs for 5 years. Jadi sekarang tahun 2021 dan saya tidak lagi bekerja. Maka saya bekerja waktu itu hanya di tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Jadi untuk past perfect continuous tense di sini menerangkan bahwa pekerjaan yang dilakukan di masa lampau dan masih berlangsung pada waktu tertentu, ya, pada waktu tertentu dan sekarang sudah tidak lagi berlangsung. Artinya sekarang sudah tidak lagi berhubungan dengan pekerjaan yang lampau atau sudah berhenti bekerja. Jadi demikian penjelasan antara perbedaan antara past perfect continuous tense dengan present perfect continuous tense. Untuk menambah
sedikit perbendaharaan kalimat kita. Mari kita melihat contoh-contoh berikut. Nah, ini ada contoh-contohnya. Misalnya, she has been waiting for 30 minutes. Dia telah menunggu selama 30 menit. Nah, dia telah menunggu artinya dia setelah menunggu dari tadi, ya, 30 menit sebelumnya hingga sekarang dia masih menunggu, artinya masih terjadi, ya. Jadi masih menunggu. Selama itu kemudian dia menunggu, berarti selama 30 menit. Sedangkan kalimat kedua, she had been waiting for 30 minutes. Di sini maksudnya dia telah menunggu tadi, ya, di masa lampau. Dia menunggu di masa lampau dan telah selesai di masa lampau yang tidak ada hubungannya dengan saat sekarang. Kemudian contoh yang kedua, I have been doing my homework since 5 a.m. Saya telah mengerjakan pekerjaan rumah saya sejak jam 5 pagi. Nah, di sini berarti dari tadi jam 5 sampai sekarang saya masih sedang mengerjakan pekerjaan rumah saya. Jadi saya dari tadi jam 5 sampai sekarang misalnya jam 6 saya masih melakukan atau mengerjakan pekerjaan rumah atau PR yang diberikan oleh guru. Lalu yang kalimat yang kedua, I had been doing my homework since 5 a.m. Ini menerangkan tentang pekerjaan yang dulu dilakukan dulu dan selesai di jam sekian, ya. Tapi dulu yang tidak ada hubungannya dengan waktu sekarang. Kemudian it has been raining all day. It has been raining all day, sepanjang hari. Jadi telah hujan sepanjang hari. Jadi hujan terjadi sepanjang hari. Nah, sepanjang hari di sini maksudnya di sini berlaku untuk dari tadi hingga sekarang. Ya, all day. Jadi sepanjang hari sampai saat ini. Sedangkan yang kedua itu berlangsung di masa lampau, yaitu berlangsung di masa lampau dan sekarang tidak lagi tentunya, ya. Sekarang tentunya sudah cerah dan di masa lampau hujan sepanjang hari yang tidak ada kaitannya dengan waktu sekarang. Lalu yang contoh yang ketiga, I have been trying to stay relaxed. Saya sudah berusaha untuk relax, untuk santai. Ini berlaku tadi hingga sekarang saya masih berusaha untuk santai. Ya, jadi ini perbuatan yang tadi dari tadi sampai sekarang saya masih santai, masih mencoba untuk santai. Lalu kemudian I had been trying to stay relaxed. Nah, untuk kalimat yang kedua ini di sini terjadi di masa lampau, ya, di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau pada waktu tertentu. Kemudian yang terakhir, he has not been preparing for the competition. Dia belum mempersiapkan sesuatu untuk kompetisi. Nah, ini di sini been preparing, sedang mempersiapkan dari tadi hingga sekarang dia belum mempersiapkan untuk kompetisi. Itu maknanya. Sedangkan pada kalimat kedua, he had not been preparing for the competition, di sini adalah maksudnya di masa lampau. Dia belum mempersiapkan sesuatu di masa lampau, ya, dan tidak ada kaitannya dengan waktu sekarang. Saya berharap penjelasan kita pada sesi kali ini bisa dimengerti dan bisa dipahami. Semoga penjelasan apa yang dibahas pada hari ini tidak tidak bertele-tele dan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Dan jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar, nanti kita bisa jawab bersama-sama. Baik, demikian saja pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan thanks for watching. See you next time.